Tuntunan Sabda Minggu 10 April tahun 2022, hari Minggu Palma dalam tahun C. Bacaan sebelum perarakan Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Kisah sengsara Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Ayat emas setelah kisah sengsara Injil Lukas bab 23 ayat 21. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Homili setelah kisah sengsara. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu Palem ini adalah Minggu Prapaskah yang unik karena menandai awal pekan suci. Minggu Palem merayakan masuknya Yesus dengan penuh kemenangan ke dalam kota kerajaan Yerusalem. Masuknya Yesus ini sangat simbolis karena menunjukkan bahwa Kristus adalah Raja Daud yang menggenapi nubuat kuno Nabi Yesaya bab 9 ayat 7. Dia akan memerintah di atas takhta Daud dan atas kerajaannya, menegakkan dan menjunjungnya dengan keadilan dan kebenaran. Bacaan pertama dan kedua pada hari Minggu ini adalah tentang penderitaan dan kerendahan hati Kristus, Anak Allah. Bacaan pertama dari kitab Yesaya adalah nyanyian tentang hamba Tuhan yang menderita. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus juga mengingatkan kita tentang kerendahan hati dan ketaatan Kristus yang adalah hamba Tuhan. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan rendah hati, hamba Tuhan menerima semua penderitaannya untuk menyelamatkan kita. Dia kehilangan nyawanya untuk memberikan kemenangan bagi kita. Pelajaran penting yang ditunjukkan Yesus bagi kita adalah kesabaran, kerendahan hati, dan kepatuhan sangat penting dalam hidup. Juga bacaan-bacaan ini mengajarkan kita bahwa penderitaan tidak bisa dihindari dalam hidup. Karena itu, hanya mereka yang siap dan mampu bertahan sampai akhir yang akan menang. Pelajaran lain yang diberikan oleh bacaan-bacaan ini adalah jika kita bertahan dalam iman, maka kita akan muncul sebagai pemenang atas penderitaan. Kisah sengsara Yesus Kristus yang kita dengarkan tadi mengandung satu kisah yang sedih karena banyak orang yang sebelumnya memuji Yesus dan menerima Dia sebagai Raja, akhirnya menjadi orang yang sama yang menuntut Yesus untuk disalibkan. Kisah ini mencerminkan realitas kehidupan kita, mencerminkan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kisah ini mencerminkan bagaimana kadang kita tidak setia dan kita juga kadang susah ditebak, tak punya pendirian yang teguh. Makanya benar ada pepatah yang berbunyi, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Suatu hari, sepasang kekasih berpacaran di pojok sebuah taman. Si cewek duduk beberapa inci dari si cowok. Si cowok terus merayu dengan senjata berjuta kata puitis.
Cowok berkata, "Sayang, kamu tidak percaya ya kalau saya itu sayang sekali sama kamu?" Cewek menjawab, "Aku percaya, tapi masih ragu sedikit. Kan cowok itu suka membohongi cewek, suka gombal." Si cowok melanjutkan, "Percayalah, aku mencintai kamu itu bagaikan kartu SIM dan handphone. Mereka ditakdirkan untuk sepasang dan tidak bisa dipisahkan. Jika saya handphonenya, maka kamu kartu satu-satunya yang akan tersimpan di dalam hatiku. Benar, ini sumpah, aku berjanji demi kamu." Lalu ceweknya berkata, "Oh iya, maafkan saya yang sudah ragu sama kamu." Si cewek pun akhirnya mulai merapat dan memeluk si cowok. Si cowok sambil tersenyum, dia mulai berkata dalam hatinya, "Ini cewek tidak tahu kalau handphone buatan Cina itu ada 2 kartu di dalamnya. Jadi saya bisa cari lain, bisa mendua, bisa mendapatkan yang lain di mana-mana." Saudara dan saudariku, inilah gambaran kita manusia yang dalam hatinya susah ditebak. Manusia tidak setia dan tidak punya pendirian yang teguh. Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Jadi dalam relasi atau hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain, kita kadang susah ditebak dan tidak punya pendirian yang teguh, serta mudah sekali mengikuti arus dan gampang dipengaruhi. Hari ini kita untuk Kristus, besok kita melawan Kristus. Kristus adalah teman kita saat kita dalam kesulitan, tetapi musuh kita di saat kita merasa nyaman dan bahagia. Artinya, saat kita senang, kita tidak membutuhkan Kristus. Ini juga menunjukkan bagaimana kita berhubungan satu sama lain. Hari ini kita berteman, tapi lihat, besok kita adalah musuh bebuyutan. Hari ini sayang setengah mati, besok benci sampai mati. Karena itu, ketika kita menunjukkan solidaritas kita kepada Kristus, atau ketika kita mengikuti Kristus, sangatlah penting bagi kita untuk meminta rahmat darinya, agar kita tetap teguh dalam iman kepadanya dan tetap setia kepadanya di setiap situasi dan di setiap saat kehidupan kita. Dan dengan mengikuti Kristus serta menunjukkan cinta dan solidar kita kepada Kristus, kita juga hendaknya memperluas solidaritas, keprihatinan, dan cinta kita kepada orang lain. Karena dalam diri orang lain kita bertemu dengan Kristus, hamba Allah yang menderita, Mesias kita, dan juga Kristus, Sang Raja dunia. Tuhan